Shalom, Horas dan selamat malam kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, pendengar Radio Shalom 107.9 FM dan yang mengikuti siaran ini melalui YouTube HKBP Rumbai, secara khusus Jemaat HKBP Rumbai. Malam ini kita akan mengikuti ibadah pertanyaan keluarga dengan memakai buku PDW model D Bahasa Indonesia tentang pengampunan dosa. Sebelum kita mulai ibadah, mari persiapkan diri dengan berpakaian yang pantas dan sopan, menyediakan Alkitab, kidung jemaat, buku nyanyian HKBP, buku persekutuan doa WEK model D Bahasa Indonesia, menyediakan tempat persembahan dan persembahan masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita masuki ibadah pertanyaan malam ini. Mari arahkan hati dan jiwa dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh dan berdoa dalam hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah kita sekarang sedang berada. Hendak memuji namanya. Allah itu kudus. Kita pun hendaknya lah kudus. Karena itu, marilah kita sediakan hati kita untuk bersekutu dengan Allah. Kita undanglah Dia supaya berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mari nyanyikan PBSR 373 ayat 1, mari masuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan,
oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 2, Tuhan Allah hadir. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Maha Kudus. Tetapi kami penuh dosa dan cemar. Kasihanilah kami dan kuduskanlah kami jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian yang kami nyanyikan malam ini. Dengarkanlah juga permohonan kami melalui doa-doa kami. Serta berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Itulah yang menjadi bekal rohani kami, supaya iman kami makin teguh dan perbuatan kami makin berkenan kepadamu. Berilah kepada kami kekuatan dan berkatilah kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan
Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Kita baca secara responsoria. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita persiapkan nyanyian kita menyongsong khotbah. Nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Aku datang
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber pemelihara kehidupan kami yang kaya akan rahmat dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di malam hari ini. Kami umat yang Engkau kasihi, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, boleh bersatu hati di malam hari ini, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan akan mendengarkan firman-Mu menjadi kesukaan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami dan mendengar firman Tuhan, dan berilah Roh Kudus kepada kami, agar kami mampu menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami umat-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali melakukan pertangyangan keluarga di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat 8. Lukas pasal 18, ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita semua, mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini banyak kita temukan perbedaan dan persamaan dalam berbagai hal. Layaknya negeri kita Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan sebagainya, tetapi memiliki kesamaan juga dalam menghidupi Pancasila sebagai dasar negara. Cinta tanah air dan bela negara bisa menjadi alasan persatuan kita dalam perbedaan yang ada. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadari ada hal lain yang ternyata bisa membuat kita bersatu. Khususnya di tengah keadaan yang saat ini sedang melanda negeri kita. Apa itu?
yaitu ketika kita semua saat ini memiliki permohonan yang sama dan menyampaikan permohonan itu di dalam doa. Doa menjadi kesatuan kita semua saat ini untuk memohon agar wabah virus corona yang saat ini kita hadapi kiranya segera berlalu. Memang beragam agama di Indonesia, beragam tempat ibadahnya, kitab sucinya, ajarannya, hari rayanya, dan cara beribadahnya, tetapi tindakan berdoa adalah satu kesamaan yang kita miliki dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu. Cara berdoa bisa berbeda, namun hakikat doa saya pikir pasti kurang lebih sama, yaitu permohonan, seruan, ucapan syukur, harapan, dan pujian kepada Tuhan. Jadi ternyata doa itu adalah salah satu hal yang penting dan dimiliki oleh seluruh manusia yang ada. Semua orang pernah berdoa dan semua orang butuh berdoa. Oleh karenanya benarlah yang dikatakan oleh Martin Luther, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Berdoa adalah nafas hidupnya orang Kristen. Doa adalah detak jantung iman. Bagi Luther, doa tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan rohani orang beriman. Mereka yang telah menjadi anak Tuhan, yang ingin berbicara dan bersekutu dengan Bapanya di sorga, hendaklah berdoa. Doa menjadi natur bagi orang percaya yang melaluinya kita berelasi dan memenuhi kebutuhan akan Allah sang sumber kehidupan kita. Luther mengatakan doa adalah nafas, bukan semata karena dirinya adalah seorang tokoh reformator, tetapi ia menghidupi hal pokok dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa. Doa merupakan hal pokok dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Markus 1 ayat 35 menunjukkan itu. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi, lalu dia berdoa di sana. Yesus mengawali segalanya dengan berdoa. Itulah pola utama dalam pelayanan Yesus Kristus, berdoa. Oleh karenanya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengkehendaki agar doa juga menjadi hal pokok dalam kehidupan dan pelayanan para murid-Nya. Tidak hanya dalam nats firman Tuhan hari ini, Yesus memerintahkan para murid untuk berdoa. Pada Lukas 11, ketika murid-murid memohonkan agar Tuhan mengajarkan mereka berdoa, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang hal berdoa pada murid-murid-Nya. Bagaimana mereka harus berdoa dan mengapa mereka berdoa. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tentu hal tentang berdoa sudah menjadi hal yang biasa dan sering saudara dan saya dengar dalam kehidupan Kristiani kita. Dan memang berdoa adalah hal yang akan terus-menerus aktual, eksis dalam hidupnya orang percaya, sebagaimana yang Luther katakan bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi seorang Kristen. Dalam Lukas 18 ayat 1-8 inilah
Tuhan Yesus menegaskan kembali betapa berdoa itu penting untuk dilakukan dan dihidupi para murid. Berdoa itu penting. Yesus menyampaikan berdoa itu penting bukan tanpa alasan yang jelas. Saat Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, dia sedang membicarakan tentang parusia, kedatangan kembalinya anak manusia. Karena memang perumpamaan ini diberikan saat-saat akhir pelayanannya sebelum ia akan menjalani penderitaannya untuk menebus dosa manusia. Yesus mau mengajarkan para muridnya bagaimana sikap orang percaya dalam penantian eskatologis itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada beberapa poin penting yang Tuhan Yesus mau dalam sikap orang percaya sesuai dengan Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini. Poin yang pertama yang Tuhan Yesus mau adalah harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah tujuan perumpamaan yang secara jelas dan terang-terangan dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, perumpamaan-perumpamaan yang ditulis dalam Injil Lukas, perumpamaan dalam Lukas 18 inilah yang tujuannya dikatakan di awal dan secara jelas disebutkan. Yesus mau sikap orang percaya dalam penantian parusia itu adalah dengan cara selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menanti kerajaan Allah bukanlah pada cepat atau lambatnya kerajaan itu datang, tetapi bagaimana orang-orang Kristen mengisi masa-masa penantian itu. Dalam hal ini yaitu dengan doa yang tidak jemu-jemu. Saudara-saudari, berdoa dengan tidak jemu-jemu pada ayat pertama sangat berbeda dari yang dikatakan Matius 6 ayat 7 sampai 8 tentang melarang berdoa dengan bertele-tele. Berdoa dengan tidak jemu-jemu digambarkan melalui keteguhan dan kegigihan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu digambarkan melalui keteguhan dan kegigihan. Dan penulis Injil Lukas pasal 18 ini menggambarkan keteguhan dan kegigihan seorang janda dalam perumpamaan ini. Janda itu datang selalu selama beberapa waktu lamanya memohon agar hakim membela haknya terhadap lawannya. Memang tidak disebutkan secara spesifik berapa lamanya si janda ini datang memohon kepada hakim itu. Tetapi dari kata selalu datang dan terus saja, ini menunjukkan ada keteguhan dan kegigihan dalam diri janda tersebut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terdapat dua makna dalam berdoa dengan tidak jemu-jemu yang dapat kita lihat dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ada dua makna berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, berdoa dengan keteguhan dan kegigihan. Selalu dan terus saja menunjukkan dibutuhkannya usaha yang ditunjukkan oleh orang yang memohon. Selalu dan terus saja menunjukkan dibutuhkannya usaha yang ditunjukkan oleh orang yang sedang memohon. Layaknya janda itu memohon pada hakim itu. Ia sadar bahwa ia harus berusaha agar permohonannya dipandang, agar permohonannya didengarkan. Lalu makna berdoa dengan tidak jemu-jemu yang kedua adalah berdoa dengan iman.
bahwa Allah mendengar dan akan segera menjawab doa tersebut. Berdoa dengan iman bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa tersebut. Pada ayat 7 sampai ayat 8, Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan Allah tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Bapak Ibu, itu suatu kesukaan bagi orang-orang yang berdoa dengan iman. Dalam doanya ada penyerahan diri kepada Allah. Ia menyerahkan kepada Allah kapan waktunya Allah membenarkan doanya. Ia menyerahkan kepada Allah kapan waktunya Tuhan akan menolong dia. Persoalan pengabulan dan waktu tidak menjadi masalah baginya untuk berdoa kepada Allah. Itu sebabnya ia akan berdoa siang dan malam, berseru kepadanya, karena ia mengimani bahwa Allah tak pernah mengabaikan seruan umatnya. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan-keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur." Janganlah resah dan khawatir akan kesulitan-kesulitan hidup kita, tetapi bawalah semua itu kepada Tuhan di dalam doa. Lalu poin yang kedua yang Tuhan Yesus mau dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah respon Allah atas doa selalu adil dan benar. Respon Allah atas doa selalu adil dan benar. Yesus kira-kira Bapak Ibu mau mengatakan kepada murid-muridnya, "Berdoa pun engkau selalu dengan tidak jemu-jemu, hilangkan pemaksaan atas motivasimu berdoa." Maksudnya adalah Tuhan Yesus menginginkan orang-orang yang berdoa itu memandang respon Allah dengan benar terhadap doanya. Pada Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini, Yesus mengkontradiksikan seorang hakim duniawi dengan hakim yang ilahi. Hakim yang lalim yang dikatakan di ayat 2 itu adalah hakim yang kejam, yang sewenang-wenang, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Jika kita lihat, hakim lalim ini memberikan respon yang bertahap atas permohonan janda itu. Respon yang pertama, ia menolak untuk beberapa waktu lamanya. Ini mungkin karena itu adalah permohonan seorang janda miskin yang lumrah untuk diacuhkan. Karena janda itu juga toh tidak mendatangkan keuntungan pada hakim itu. Lalu pada tahap yang kedua, akhirnya hakim itu bersedia membenarkan janda tersebut, membela perkara janda tersebut. Mungkin Bapak Ibu kita akan berpikir bahwa hakim itu luluh karena kegigihan dan belas kasihan yang ia miliki akan janda itu. Padahal kalau kita melihat di dalam ayat 5 sangat jelas dikatakan bahwa motivasi sang hakim membela perkara janda itu adalah karena janda itu menyusahkan dia. Dan ia mau agar janda itu jangan terus saja datang dan akhirnya bisa saja menyerang dia. Itulah motivasi sang hakim lalim itu, sang hakim duniawi itu. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan didasarkan karena kasih atau perhatian yang tulus berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu hakim ilahi yang kita miliki tidaklah demikian.
Letak kontradiksi hakim lalim itu dengan Allah sebagai hakim ilahi kita adalah pada respon atas permohonan. Respon Allah atas permohonan orang-orang percaya selalu berlandaskan kasih, keadilan, dan kebenaran. Allah sebagai hakim yang benar dan hakim yang adil pasti akan segera membenarkan orang-orang percaya yang sangat dikasihinya. Ini terlihat dari pertanyaan Tuhan Yesus di ayat 7 dan 8 itu. Tuhan mau katakan Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah lambat dalam menyatakan pertolongannya bagi orang percaya. Ketika pun Allah seolah-olah mengulur-ulur waktu atau menunda pertolongannya, itu karena Allah mau menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya pada orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan memberi kesempatan bagi orang-orang pilihan-Nya untuk mengalami ujian bagi iman mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, respon Allah atas doa-doa permohonan kita itu dipertimbangkan dengan adil dan benar oleh Allah. Bukan karena Ia mengabaikan, apalagi karena Ia jenuh pada permohonan kita. Oleh karenanya, tak mengapa jika kita harus melalui tahapan-tahapan dalam menerima respon Allah atas seruan kita. Tak mengapa Bapak Ibu, ketika kita harus melalui tahapan-tahapan dalam menerima respon Allah atas seruan kita. Itu semata karena Allah sedang menimbang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang adil bagi kita. Ketika kita sedang dalam tahapan-tahapan menanti respon Allah itu, ingatlah selalu keteladanan yang dilakukan janda ini untuk tekun, gigih, datang kepada Tuhan supaya kita dapat menerima apapun respon Allah atas permohonan kita. Seperti yang dikatakan lirik lagu Kidung Jemaat 460 ayat 2 dikatakan demikian. Apa saja yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Mari kita lihat apa saja respon Allah atas permohonan kita dengan bijaksana, bahwa Tuhan memberikan itu sesuai dengan pertimbangan yang adil dan benar menurut Tuhan bagi kita. Dalam Evangelium di 1 Tawarik 17 di Minggu Rogate yang lalu dikisahkan bagaimana Daud memanjatkan doa syukurnya kepada Allah. Daud sebenarnya ingin membangun bait Allah, namun ternyata Allah tidak memperkenankan dia. Tetapi apakah itu serta-merta membuat Allah mengabaikan Daud? Tidak Bapak Ibu. Allah malah memberikan janjinya dan berkat-Nya untuk memberkati Daud dan keluarganya. Jadi walaupun Tuhan tidak mengkehendaki suatu permohonan kita, namun Tuhan akan menimbang yang paling baik bagi kita. Ketika permohonan belum sesuai dengan yang kita minta, itu tidak serta-merta menghilangkan berkat-berkat Allah yang lain yang akan diberikannya pada kita. Lihatlah respon Allah itu, respon yang selalu adil, yang selalu baik dan selalu benar bagi kita. Lalu poin yang ketiga yang mau dikatakan dari Lukas 18 ini, yaitu bagaimana sikap penantian orang percaya. Kita adalah orang-orang yang menantikan parusia itu. Kita menantikan kapan datangnya kembali anak manusia itu. Kita menunggu anak manusia itu datang kembali dan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Pada ayat 8 Tuhan Yesus kembali menegaskan apa yang dikatakannya di ayat 1.
Ia kembali menegaskan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam penantian eskatologis dan iman. Tuhan Yesus menanyakannya dengan pertanyaan, saat Anak Manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan dan tantangan yang Tuhan Yesus berikan pada kita orang-orang yang percaya saat ini. Bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita padanya, dan bagaimana kita menunjukkan untuk tidak jemu-jemu bersikap sebagai orang-orang yang beriman. Saat ia datang, apakah kita didapati sebagai orang-orang yang beriman? Ketekunan dan kesetiaan kita dibutuhkan sampai pada Dia datang kembali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Tidak perlu kita terlalu pikirkan kapan kerajaan-Nya itu datang. Tetapi bagaimana kita, orang-orang percaya, menyikapi saat kerajaan Allah itu datang? Marilah menyikapinya sebagai orang-orang percaya yang menanti di dalam iman, dengan tidak jemu-jemu berdoa dan selalu memandang keadilan dan kebenaran Allah atas kita. Saat Anak Manusia itu datang, kiranya kita adalah orang-orang yang didapatinya sebagai orang-orang benar dan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Rogate berdoa, marilah terus-menerus kita berrogate. Bukan hanya di minggu ini, tetapi sepanjang Tuhan masih dan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami, orang percaya yang menanti-nantikan kerajaan Allah, kedatangan Anak Manusia datang untuk membawa kami masuk. Biarlah Tuhan dalam penantian itu, sebagaimana firman-Mu atas kami pada malam hari ini, Tuhan mau kami hidup dalam doa yang tidak jemu-jemu. Tuhan mau kami memiliki kegigihan dan kesungguhan. Tuhan mau kami memiliki hikmat untuk melihat respon Allah terhadap permohonan kami, bahwa respon Allah selalu benar, selalu adil, dan baik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terima saja maksud pemberian tangan-Mu, karena kami yakin itu adalah yang baik yang telah Tuhan pertimbangkan atas kami. Kami mau Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang beriman, sehingga Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama dengan Engkau masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Tuhan Allah, di masa-masa ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajari kami untuk tidak sombong, agar kami terus-menerus dengan tidak jemu-jemu memohon dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan dengan segera datang untuk menyelamatkan kami, datang untuk menyelamatkan negeri kami, datang untuk menyelamatkan dunia ini dari wabah virus corona yang saat ini mengganggu kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hari lepas hari kami selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami selalu mengingat bahwa Tuhan ada untuk menolong kami. Tuhan, ketika kami juga akan beristirahat pada malam hari ini, Tuhanlah yang menghantarkan kami di dalam istirahat kami. Peliharalah kami ya Tuhan, sebagaimana biji mata Tuhan, agar dalam kasih rahmani yang dari Tuhan, Tuhan boleh senantiasa melindungi kami,
kami boleh melakukan kembali aktivitas kami pada hari-hari yang akan datang. Tuhan, kami memohon, ampunilah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Biarlah dengan pengampunan yang Tuhan berikan, kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan kuatkanlah kami Tuhan, agar kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita imani dan aminkan firman Tuhan dengan senantiasa berdoa. Marilah kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 201 ayat 1 dan ayat 2, Di Jalan Hidupku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan memuliakan Engkau, sekaligus mengucap syukur atas penyertaan-Mu di saat pagi, siang, sore, dan malam. Engkau menjaga dan memelihara kami, dan Tuhan telah menyatakan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam praktek kehidupan ini, bukan lagi melipat tangan dan menutup mata, namun kami akan membuka tangan dan membuka mata untuk melihat dan berbagi kepada sesama kami. Jadikan kami Tuhan
menjadi alat-Mu untuk berbagi itu. Jadikan kami Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil yang tangguh melalui sikap, karakter, dan perbuatan kami. Bahwa kami adalah manusia-manusia yang Tuhan kuatkan dan urapi. Pimpin dan pandu setiap langkah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, terutama menyikapi dampak dari pandemi COVID-19. Pakai kami Tuhan, warga jemaat dan majelis-Mu menjadi alat Tuhan untuk ambil bagian dan peduli serta berpartisipasi melalui posko peduli COVID-19. Dengan demikian, kami telah ikut serta memerangi wabah COVID-19 dan atas izin Tuhan kami akan memenangkannya. Kami berdoa untuk para medis dan dokter sebagai yang merawat orang-orang yang telah terpapar dan positif virus corona. Beri mereka kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, agar siapapun yang mereka rawat dan obati boleh kembali sehat, pulih, dan sembuh. Hiburkan keluarga yang telah ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena meninggal oleh karena sakit, agar punya pengharapan atas perjumpaan orang-orang percaya itu. Berkati juga gereja-Mu, warga dan majelisnya, dan juga anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua hingga lansia, agar senantiasa tetap setia dalam persekutuan dengan-Mu. Dan dengarkanlah setiap seruan-seruan maupun doa-doa permohonan umat Tuhan, agar kami semakin kuat, semakin yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan. Engkau telah menghimbau lewat firman-Mu agar kami betul-betul berdoa dan berdoa dalam kehidupan ini untuk menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Dalam kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda itu, kami tahu Tuhan adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha Kasih, yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, karena wabah pandemi COVID-19 ini, jika gereja-Mu ditutup, kiranya rumah-rumah ibadah yang telah dilaksanakan, baik ibadah minggu maupun ibadah pertangyangan yang dilaksanakan oleh keluarga, tetap menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi Tuhan. Jikapun gereja lagi ditutup, namun para hati orang-orang percaya selalu terbuka buat Tuhan untuk berdiam dalam diri kami dan menggerakkan kami untuk berkarya dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu melalui live streaming maupun pelayanan-pelayanan bentuk apapun, kiranya Tuhan menuntut kami semuanya agar senantiasa peribadatan yang kami laksanakan, semuanya itu membuktikan hormat dan kemuliaan kami kepada Tuhan.
Demikian juga khotbah-khotbah yang telah disampaikan para hamba-Mu, dan kami bersama warga jemaat-Mu yang telah mendengarkannya, kiranya semakin menguatkan kami untuk setia dan taat pada Tuhan. Pada saat-saat ini, ya Tuhan, setelah kami lalui dalam mengatasi wabah COVID-19, kami Engkau beri hikmat untuk menghindari semuanya itu secara bersama-sama, dengan kejujuran, dengan kesetiaan atas anjuran pemerintah. Bapak di surga, Bapak yang baik, berikan juga pada para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini, presiden beserta para menterinya, para gubernur, para bupati dan wali kota, juga para bapak camat, kepala desa maupun lurah, semuanya bekerja sama untuk memahami bagaimana kami untuk memenangkan wabah COVID-19 ini. Tidak lupa kami berdoa buat mereka, para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka satu pemahaman, agar mereka semua berhikmat dan memberikan penjelasan kepada segenap warga masyarakat untuk dapat dilaksanakan dan diterima dengan senang hati. Kami berdoa juga kepada keseluruhan umat Tuhan, agar senantiasa tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami, dan atas pengampunan-Mu itulah di dalam Yesus Kristus yang kami berbuat kami berbahagia dan bersuka cita, karena kami menjadi orang yang diampuni dan menjadi penerima atas berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya, kita mari mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 tambah 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, harus mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah terbangun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukan mengucap syukur, karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita hidup
Kudus, dan firman-Nya pun sudah kita dengarkan sebagai bekal rohani kita. Jika kita menuruti semuanya itu, telah tersedia berkat yang akan melimpahi kita, seperti firman-Nya yang menyebut, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam masa PSBB ini, kami tetap menghimbau Bapak dan Ibu Saudara terkasih untuk tetap berdoa, tetap di rumah saja, tetap pakai masker,
selalu jaga jarak, juga jaga kebugaran dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dan selamat istirahat. Tuhan memberkati.